Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali tutorial SolidWorks kita. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan kembali materi kita terkait dengan Revolve Boss Cut. Ini adalah video yang keempat. Kita sudah membuat 3 buah gambar sebelumnya. Gambar 1, 2, dan 3. Kali ini kita akan membuat gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini adalah sebuah flank. Kalau kita lihat di sini, dia sudah ada bantuan ya bahwa gambar ini dapat dibuat dengan 4 feature. Kemudian dia memberikan nilai dari global variable yang akan kita set nanti. Untuk memulainya, langkah yang pertama kita akan memulainya di bagian di bagian top plane. Di sketching dimulai di bagian top plane. Kita pertama akan membuat terlebih dahulu lingkaran ini. Kita buat lingkaran sesuai dengan dimensi yang ada. Setelah sudah jadi, kita lakukan extrude. Setelah itu baru kita buat kembali. Nah, ini mirip. Kita akan membuat bagian yang miring. Nanti dengan sudutnya adalah 38 derajat atau sama dengan C. Setelah itu terjadi, baru kita sketch plan-nya di bagian yang baru ya, di bagian ini. Setelah itu baru kita extrude, dan terakhir kita lakukan adalah fillet. Ini karena ada fillet ya, banyak 8. Nah, ini penting ya, angka 8 ini artinya kita nanti pastikan bahwa kita sudah memilih 8 bagian yang akan dilakukan fillet. Oke, kita langsung masuk saja ke SolidWorks-nya. Pastikan kita sudah pilih unitnya adalah MMGS. Kita akan mulai sketching di bagian top plane. Ini saya akan mulai dengan membuat lingkaran. 1, 2, 3. Lalu kita kasih dimensi. Kalau kita melihat pada gambar ya, bahwa dimensinya untuk lingkaran yang paling dalam adalah A. A itu sama dengan 56. Oleh karena itu, sebelum kita kasih dimensi, kita pilih dulu atau kita buat di bagian equation. Lagi ya, tools, equation, kita masukkan global variable-nya. Itu nilai A. Nilai A di sini nilainya adalah 56. Jadi kita isi 56. Kemudian nilai B adalah 11. Dan terakhir adalah nilai C. Nilai C adalah 38, tapi perlu diperhatikan adalah unitnya. Unitnya kita pilih adalah degree atau derajat. Lalu klik OK. Setelah itu kita lakukan smart dimension ya. Bagian dalam ini adalah sama dengan A. Kemudian kita lihat bahwa pada gambar ini dia ada lingkaran kedua ya, lingkaran kedua ini atau lingkaran paling luar ya, ini memiliki jaraknya adalah B dikali 3. Jadi kita buat saja dulu di sini. Dimensinya adalah B dikali 3 sama dengan B dikali 3. Oke. Lalu untuk lingkaran yang tengah, ini kita akan buat dia sebagai construction geometry. Berapa jaraknya? Jaraknya untuk lingkaran yang tengah ini dapat kita lihat pada bagian yang ini. Jadi jarak titik pusatnya nanti ya, itu adalah B. Jadi kita punya flange di sini. Kita punya lubang ya. Lubang-lubang ini titik pusatnya jaraknya B. Artinya lingkaran yang menjadi garis bantu kita ini akan memiliki jarak B terhadap lingkaran yang paling luar. Oke, kita kasih dimensi saja di sini. Kembali smart dimension. Ini sama dengan B. Oke, kalau sudah selesai, baru kita akan buat lingkaran yang kecil-kecil tadi. Kita buat di sini. Oke. Nah, di sini relasi yang penting adalah pertama ya,
dia harus vertikal terhadap titik origin dan dia koinsiden terhadap lingkaran yang garis putus-putus. Kemudian baru kita kasih dimensi. Nah, diketahui bahwa dimensi dari lingkaran ini adalah B dikali 2/3 seperti ini. Setelah itu baru kita lakukan adalah circular sketch pattern. Kita pilih lingkarannya, kemudian berapa? Banyak 12 ya, banyak 12. Lalu oke. Gambar kita ini masih belum fully define, masih ada yang berwarna biru. Oleh karena itu kita perlu berikan relasi. Relasinya kita pilih salah satu lingkaran. Yang paling gampang adalah yang ini ya. Pastikan bahwa lingkaran ini titik tengahnya terhadap lingkaran yang garis putus-putus adalah koinsiden. Lalu kemudian titik tengah ini dengan titik pusat, ulangi lagi, titik tengah dengan titik pusat ini memiliki relasinya adalah horizontal seperti ini, sehingga kita akan bisa mendapatkan gambar yang fully defined. Lalu kita rebuild, tekan Ctrl B, lalu pastikan bagian sketch-nya aktif dan kita pilih features. Kita akan melakukan extrude. Extrude-nya ini sejauh B ya. Yang bagian yang di extrude cukup ini saja. Lalu oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat ya, di sini kita akan membuat, kalau kita lihat adalah bagian yang miring ya. Ini bagian yang miring atau bagian yang melengkung ini. Kita akan membuat ini. Nah, caranya bagaimana? Kita akan pilih plane di sini. Jadi kita pilih plane-nya di sini ya. Lalu kita bukan edit sketch, kita pilih sketch baru. Oke, kita pilih sketch baru. Di sini dia ada jarak ya, jaraknya itu adalah B ya. Jadi di sini dia jaraknya B. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini jaraknya B. Artinya kita perlu membuat paling tidak di sini adalah 2 buah lingkaran. Jadi kita akan buat lingkaran yang pertama dulu dari titik tengah. Ini agak melebar seperti ini. Lalu di sini kita sudah punya ya lingkaran yang tadi ya. Ini kita tinggal kasih jarak. Jaraknya adalah B. Sama dengan B, enter. Lalu kita perlu membuat sebuah garis bantu di luar ya. Nah, garis ini seperti ini. Kita buat dia adalah garis yang construction geometry. Kemudian garis ini dia tegak lurus ya, relasinya tegak lurus. Setelah itu kita buat garis baru. Itu garis yang di sini. Ini pastikan juga relasinya adalah tegak lurus seperti ini. Lalu kita kasih smart dimension antara dua garis ini. Di sini jaraknya adalah 78. Seperti ini. Oke, kita sudah punya gambar yang fully defined. Kita Ctrl B. Lalu pilih sketch 2. Yang kita perlu lakukan adalah revolve. Revolve-nya, aksis revolution-nya kita pilih, pastikan ini ya. Ya, ini aktif. Kemudian berapa? Ini sejauh C ya. Sudutnya sejauh C. Kemudian permukaannya mana? Konturnya. Kita pilih konturnya yang ini. Yang ini ya konturnya. Dan maaf, ini pastikan thin feature mati ya. Nah, thin feature mati. Jadi kalau thin feature-nya keklik, kita belum bisa. Kita pastikan thin feature mati, lalu dia akan membentuk seperti ini. Lalu kita oke. Selanjutnya kita pilih permukaan ini, permukaan yang ini ya. Kita akan lakukan sketch baru. Sketch baru seperti ini. Lalu kita akan buat sama seperti bagian yang base-nya ya, flange yang base-nya.
Jadi arti kita perlu membuat di sini adalah lingkaran yang baru. Nah, ini titik tengahnya ya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita akan buat juga lingkaran yang nanti garis putus-putus seperti ini. Yang ini kita ubah dia menjadi construction geometry. Kemudian jarak dari sini ke sini, dari sini Ares kan dia sudah ada. Oke, kita belum punya ini ya. Kita perlu convert entities. Nah, kita convert entities yang ini. Nah, jadi lalu kita kasih dimensi. Nah, dimensinya tadi jaraknya ya. Ini harus sama dengan B dikalikan 3. Kemudian oke, nah ini lingkaran ini belum di tengah ya. Jadi lingkaran ini berarti dengan lingkaran yang dalam ya, ini harus saling konsentrik. Begitu juga dengan lingkaran yang ini dengan yang ini harus saling konsentrik. Baik, kalau sudah ada relasi seperti ini, sekarang kita akan beri dimensi lagi jarak ya dari lingkaran ini ke lingkaran yang luar. Ini sejauh B. Nah, setelah itu kita akan membuat lingkaran kembali. Nah, ini biar gampang kita pastikan dia normal ya, biar enak. Kemudian kita pilih di sini lingkaran circle. Nah, kita buat kembali seperti ini. Kemudian kita kasih dimensi. Dimensinya ini sama dengan B dikali 2 bagi 3. Seperti ini. Lalu setelah itu kita akan kembali lakukan circular sketch pattern. Kita pilih lingkarannya, jumlahnya sebanyak 12. Oke, ini gak apa-apa ya, bentuknya masih kacau balau gini, gak apa, kita oke saja. Lalu di sini ini ada lingkaran yang kita buat ya. Tadi di sini kita misalnya ya, kita pilih satu buah lingkaran yang ini. Dia pastikan di sini titik tengah dia dengan garis bantu ini saling coincident. Nah, dia pindah ya. Lalu kita pilih salah satu ya. Misalnya yang ini titik tengah dengan lingkaran ini harus coincident. Nah, sehingga nanti lingkarannya masuk semua. Ya, ini udah fully defined, udah oke. Kita Ctrl B. Kita pastikan sketch-nya aktif. Kita akan kembali lakukan extrude. Di sini jaraknya adalah B ya. Jadi ini sama dengan B. Kemudian kita extrude ke atas, oke. Nah, seperti ini. Langkah yang terakhir, baru di sini kita akan lakukan adalah fillet. Ingat ya tadi, jumlah filletnya harus 8. 8 itu mana saja? Baik, yang pertama ya, bagian dalam. Yang ini kita pilih 1, 2, kemudian 3. Nah, ini juga 4, 5, 6, 7, dan terakhir 8. Berapa jaraknya? Di sini diminta filletnya adalah 2 mili. Enter lalu oke. Baik, ini sudah jadi. Sekarang tinggal kita sesuaikan materialnya. Material yang diminta adalah IC 304. Berarti kita klik kanan material, edit material, di bagian steel IC 304. Lalu apply, kita pilih close. Sekarang kita akan evaluate. Nah, di sini berdasarkan gambarnya ya. Kalau kita benar, maka masanya adalah ini 2000 ya, 962,54.
Oke, sekarang kita akan lakukan evaluate mass properties. Nah, ini exactly the same. Artinya sama persis, artinya gambar yang dibuat sudah benar. Kalau Anda masih ada sedikit perbedaan, artinya kemungkinan ada bagian yang salah, tapi tidak masalah, yang penting masih dalam batas toleransi 1%. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.